Em, Begini Mas, saya ingin mendudukkan dulu ya tentang peraturan menteri itu. Nah, peraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, tadi saya maksudkan dalam pasal 7 ayat 1, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh ada MPR, DPR, intinya termasuk menteri. Ini termasuk peraturan perundang-undangan yang dapat diuji secara material dengan namanya judicial review ke MA. Assalamualaikum Puan dan Tuan, balik lagi di segmen Tanya Profesor yang akan membahas isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Nah, kali ini masih membahas tentang Permendikbud 30 yang makin ramai nih Prof nih. Wah, ini kubunya makin pedes nih, yang saling tuduh-menuduh itu luar biasa. Bahkan ada yang nuduh yang setuju yang tidak setuju Permendikbud itu otak mesum misalkan, atau sebaliknya, kita ngerasa itu luar biasa. Nah, Puan dan Tuan di segmen ini juga bisa bertanya di kolom komentar. Nanti pertanyaan yang terpilih akan kita bahas di video berikutnya. Tapi langsung aja nih Prof, saya punya pertanyaan. Prof nih, bagaimana sih kita sebagai awam, ya saya itu sebagai awam, mendudukan Permendikbud ini? Apakah memang harus ditolak ya? Atau mungkin kita hanya menuntut revisi di pasal 5 saja? Nah, saya masih kebingungan nih Prof dengan isu-isu yang beredar di tengah-tengah kita. Oh, baik. Begini Mas, saya ingin mendudukkan dulu ya tentang peraturan menteri itu. Nah, peraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, tadi saya maksudkan dalam pasal 7 ayat 1, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh ada MPR, DPR, intinya termasuk menteri. Ini termasuk peraturan perundang-undangan yang dapat diuji secara material dengan namanya judicial review ke MA. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah memang setiap peraturan perundang-undangan menurut saya ya dalam perspektif hukum dan masyarakat itu memang cacat sejak dilahirkan. Karena memang tidak mungkin menampung seluruh aspirasi dari stakeholders, apalagi kalau permen ini disusun tanpa melalui atau melibatkan stakeholders. Apakah itu ormas Islam, ada forum rektor Indonesia kan ada toh? Iya, kemudian juga melibatkan BEM Indonesia, ya Badan Eksekutif Mahasiswa, dan juga dalam hal ini tidak ditengarai ada partisipasi yang cukup lah ya dalam merumuskan ini. Padahal permen ini kan menyangkut juga bagian besar dari rakyat Indonesia, yaitu terutama mahasiswa, dosen, tendik, termasuk juga di itu apakah itu PTN atau PTS. Nah, sebenarnya kan tidak bisa atau ujuk-ujuk permen semacam ini mestinya tidak bisa begitu. Nah, ketika menuai kontroversi, memang banyak opsi. Yang pertama, menunda keberlakuannya. Yang kedua, merevisi. Yang ketiga, membatalkan. Atau yang keempat, tetap memberlakukan. Sembari mempersilahkan bagi para pihak yang merasa dirugikan ya dengan permen ini untuk menempuh jalur hukum, yaitu melalui judicial review di Mahkamah Agung, kan gitu. Nah, kalau saya ya lebih baik menunda pemberlakuan sembari merevisi dengan apa? Kita melakukan dialog dengan semua stakeholders yang sebenarnya itu bisa dikatakan mestinya kita sudah punya lah. Sebenarnya sudah ada mekanisme penyelesaian perkara tentang etika kampus itu ada ya. Misalnya Undip pun itu punya namanya Peraturan Senat Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dosen. Itu juga junto nanti Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2019 itu tentang petunjuk teknis, mekanisme dan prosedur pemberian sanksi pelanggaran kode etik dosen di Undip. Dan juga ada namanya
kode etik untuk Tendik itu peraturan rektor yaitu ya 28 2019 itu ada. Nah, jadi kalau misalnya kemudian direvisi, menurut saya ini ya, ganti judul permen. Yaitu apa Prof? Ini gantinya begini, pencegahan dan penanganan pelanggaran seksual di perguruan tinggi. Nah, pencegahan nanti, ya. Ya, jadi ada pencegahan dan penanganan pelanggaran seksual. Bukan kekerasan ya? Bukan, pelanggaran seksual di perguruan tinggi. Nanti muatan pokoknya ada yang pertama kekerasan seksual, itu yang disebut dengan non-konsen, kan itu kan? Nah, lalu yang kedua perbuatan asusila, yang itu termasuk konsen. Jadi yang pertama tadi tanpa persetujuan korban, kalau yang kedua ini nggak ada korban, dengan memang saling ada persetujuan. Nah, gitu maksudnya. Jadi memang menarik, Prof. Menarik. Gitu, menurut saya loh ini. Ya. Betul. Artinya kalau balik lagi ke Permendikbud nomor 30 ini, dengan itu lebih baik ditunda sembari direvisi. Ya? Betul. Oke, baik, Prof. Saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Prof. Bagaimana sih tanggapan jenengan ya terhadap Permendikbud yang dibuat untuk mengantisipasi kekerasan seksual kan di kampus ya? Sementara ya kita tahu bahwa kampus itu sudah 2 tahun WFH itu 2 tahun kosong gitu. Tapi alasannya memang karena kekerasan di kampus itu seperti apa sih alurnya sehingga muncul Permendikbud ini? Saya nggak paham soalnya betul. Mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan ya, tadi kan sudah saya sebut termasuk peraturan perundang-undangan yang bisa diuji di MA. Ada 3 syarat sebenarnya atau 3 pertimbangan lah bagaimana membuat peraturan perundang-undangan itu. Yang pertama syarat filosofis ya dari sisi nilai bagaimana. Yang kedua syarat juridis, cantolan peraturannya harus jelas. Kemudian yang ketiga adalah syarat atau dasar sosiologis. Sosiologis berarti bicara tentang fakta, hasil penelitian atau survei dan macam-macam lah ya, apa yang terjadi di lapangan terkait dengan kekerasan seksual di kampus atau di perguruan tinggi. Nah, jika dilihat dari segi latar sosiologis, memang ya tampaknya aneh jika 2 tahun ini kan Anda tadi sebutkan kita WFH kan, work from home. Kemudian mahasiswa ikut kuliah pun dengan online. Lalu kenapa tiba-tiba muncul permen kekerasan seksual ini gitu? Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi triggernya ini saya kira kurang pas. Data yang dipakai kan otomatis data tahun 2017, 2018 paling ya. Atau itu sebelum pandemi lah begitu. Nah, namun saya juga bisa mengatakan itu sah-sah saja ya sebagai bahan pertimbangan karena peraturan perundang-undangan itu juga bisa dipakai sebagai langkah antisipatif namanya, Mas. Langkah antisipatif agar setelah WFO nanti, setelah work from office atau ini kuliahnya offline, itu tidak terjadi bentuk-bentuk kekerasan seksual di kemudian hari. Nah, karena apa? Peraturan perundang-undangan juga bisa bersifat namanya prediktif. Nah, itu jadi ada maksudnya ada baiknya juga. Ya, asalkan tadi beberapa kali saya sampaikan, asalkan permen ini tidak ditafsirkan bahwa kebebasan seksual atau free sex itu dihalalkan di kampus. Nah, gitu. Dan jenengan merekomendasikan perubahan judul ya. Betul, judul catatannya. Judul betul, baik, betul sekali. Prof, gini, saya tuh ngikutin diskusi ini serius. Perdebatannya panjang, bahkan di Twitter di Twitter aktivis yang selalu menangani kasus kekerasan seksual itu benar-benar vokal dan mereka luar biasa gemes gitu bagi orang-orang yang menolak ya. Jadi banyak pendukung Permendikbud ini beralasan ini mendesak perlindungan korban kekerasan karena selama ini korban itu bingung dan sebagainya macam. Nah, bagaimana pandangan jenengan melihat alasan mendesak ini, Prof? Ya, begini Mas, kalau dilihat dari nomenklatur korban kekerasan ya, seharusnya kan tidak terbatas, terbatas lokasi maksud saya. Apakah itu mau di rumah, atau di jalan, atau di kampus. Jadi prinsipnya setiap insan warga negara yang mengalami tindak kekerasan seksual, itu sebenarnya dapat melapor ke aparat penegak hukum.
Kan begitu. Baik. Tidak harus melapor ke pimpinan kampus. Baik. Nah, jadi memang dapat juga dikatakan begini, setelah melapor baik ke APH atau pimpinan kampus, bisa diupayakan misalnya dengan RJ. RJ itu restoratif justice, mediasi dan seterusnya. Karena memang sebenarnya kan misalnya sanksi ke pidana itu dalam hukum pidana dikatakan sebagai ultimum remedium. Jadi obat yang terakhir atau upaya yang terakhir. Nah, oleh karena itu kalau melihat fakta yang demikian, mestinya alasan mendesak itu juga tidak ada maksud saya. Karena memang mekanisme, kalau dalam hukum pidana disebut dengan Criminal Justice System, ya, SPP. Sistem peradilan pidana kita itu masih eksis terkait dengan kekerasan seksual dimanapun tempat terjadinya. Nah, kita itu bisa lihat di sini, di KUHP kita ini, misalnya buku kedua ya tentang kejahatan, bab ke-14 mengenai ya, mulai dari pasal 281 sampai 299 khususnya. Nah, misalnya begini, di pasal 281 disebutkan begini, ya, ini bisa dipahami ini ya. Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, ya 2 tahun 8 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. 1. Berarti ini kalau kata-kata demikian berarti ini sifatnya tidak harus ada tekanan atau paksaan atau tidak harus ada kata-kata tanpa persetujuan. Berarti ini bisa dikatakan kan sukarela ini. Betul. Kan itu loh. Meskipun dengan sukarela. Nah, yang kedua ini, barang siapa dengan sengaja di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Nah, ini bertentangan dengan kehendaknya berarti apa? Non konsen, kan itu ya, tanpa persetujuan. Jadi di sini sudah ada. Itu maaf Prof, KUHP itu ya? Ya. Oh, oke. Baik. Itu di KUHP, betul. Jadi di KUHP tadi sudah disebutkan, ini mengenai kejahatan kesusilaan ada sendiri, lalu di buku ketiga, kita juga mengenal adanya pelanggaran terhadap kesusilaan. Nah, itu diatur mulai dari pasal 532 sampai 535. Jadi prinsip sebenarnya kita sudah punya kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur tentang itu. Nah, karena ini misalnya terjadi di kampus, memang mungkin penanganannya tidak langsung berhubungan dengan APH kan, aparat penegak hukum. Misalnya sifatnya itu bukan kejahatan semacam ini gitu ya, masih apakah itu taraf awal atau apa yang kira-kira masih bisa dibina di lingkungan kampus. Nah, itu baru bisa melalui satgas atau apalah namanya di situ itu bisa. Nah, nanti juga ada istilahnya itu pendidikan khusus lah di situ. Nah, jadi kalau saya lihat dari persoalan ini sebenarnya tidak ada sesuatu yang urgensinya itu seolah-olah tanpa kita punya aturan dulu. Ini ada aturan. Nah, persoalannya kan keberanian melapor dan ketuntasan penyelesaian, Mas. Betul. Karena dalam hal ini kan kita juga tahu rektor itu sudah punya organ. Misalnya ada warek ya, ada wakil rektor, ada biro hukum, ada dewan kode etik, dewan kehormatan kode etik. Ada majelis kode etik, kita punya organ-organ itu. Nah, sebenarnya kalau ini pun bisa kita lihat agak nyimpang dikit ya, saya katakan permen ini sebenarnya kayak orang Jawa mengatakan wong legan golek momongan gitu ya. Jadi orang yang mestinya sudah cukup dengan tapi malah mencari, ini lihat aja ini nanti ada satuan tugas itu nanti wah, jadi organ universitas tambah gemuk juga. Kita ngurusi hal-hal yang mestinya juga ada satgas ya, iya ada satgas. Iya, ini nanti kan ada satgasnya. Saya yakin juga nanti akan masuk juga persoalan kurikulum tertentu yang akan memasukkan itu ke. Iya. Karena kan ada persoalan pembelajaran juga itu. Bagaimana pencegahan itu kan ada persoalan pembelajaran. Yes. Jadi sebenarnya ini sudah bisa tangani lah ini. Tapi akan bisa diikutkan ke apakah pendidikan budi pekerti, pendidikan Pancasila atau apa bisa semua di sana. Jadi
dari sisi urgensi sebenarnya kita sudah saya katakan tidak urgen banget gitulah. Tapi jadi betul. Alasan mendesak itu nggak terlalu bisa dipakai mungkin ya. Tidak terlalu urgen. Dan soal mengenai kekerasan itu ya saya kira polisi, jaksa, hakim juga sudah tahu lah kalau itu misalnya sudah masuk di ranah pidana itu polisi, hakim, jaksa sampai hakim sudah mengerti apa yang dimaksud dengan kekerasan itu. Gitu. Oke, Prof. Prof, ini kan balik lagi pada isu yang paling utamanya itu isu kekerasan, Prof, kekerasan seksual. Sementara hari ini memang banyak, Prof, kita juga nggak bisa tutup mata kan isu kekerasan seksual itu semakin banyak. Di tengah-tengah misalkan pornografi bisa diakses oleh orang di tiap sakunya itu setiap hari itu mungkin. Ini menyebabkan kekerasan seksual dan yang lainnya, atau bahkan penyimpangan seksual. Nah, Prof, saya mau nanya nih, bagaimana sih pandangan jenengan dalam mengantisipasi kekerasan seksual di generasi muda? Bisa jadi mungkin dari sudut hukum atau dari yang lain, saya persilakan, Prof. Ya, saya kira yang perlu ditangani itu kan bukan hanya kekerasan seksual ya, melainkan juga perbuatan asusila. Makanya tadi kan saya merekomendasikan judulnya diganti, isinya dua itu, kekerasan seksual dan perbuatan asusila. Karena keduanya itu dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan seksual atau setidaknya disebut dengan pelanggaran seksual. Mengantisipasi kejahatan dengan hukum itu kan tidak akan mencukupi karena penegakan hukum itu harus pula didasarkan pada manusia yang bermoral. Dan tidak mungkin orang itu mempunyai standar moral yang jelas jika tidak didasarkan pada iman dan takwa. Nah, itu diperoleh dari agama. Nah, apalagi kita ini kan sebenarnya sudah mendeklarasikan diri ya sebagai namanya religious nation state. Jadi negara bangsa yang beragama atau religius kan gitu. Maka karakter religiositas bangsa ini harus terus dikedepankan sebelum kita bicara tentang substansi hukum dan sekaligus penegakannya. Nah, intinya kekerasan seksual atau pelanggaran seksual lainnya itu tidak akan surut ketika moralitas dan kualitas keagamaan atau boleh dikatakan atmosfer komunitas tersebut termasuk di perguruan tinggi itu jauh dari nilai-nilai moral dan agama. Nah, free sex itu mestinya kan dilarang oleh semua agama apapun. Betul. Nah, itu kuncinya ada di sana. Maka kan beberapa kali saya katakan no law without moral, no moral without religion. Nah, jadi kuncinya kembali lagi apa? Ya kita ini serius enggak menggarap komunitas ya itu dengan atmosfer namanya religiositas. Nah, itu jadi saya kira kuncinya di sana. Ini bukan saya sok agama enggak, tapi kita ini kan narik-narik ini kemana betul banget. Karena kalau dasarnya cuma peraturan-peraturan toh tanpa nggak bakal beres ya, Prof ya. Iya, moralitas dan berbasis pada iman takwa. Ini sulit sekali. Nanti orang juga ngomong iman takwa itu opo lah. Kita harus kembali ke ini sebenarnya kita itu negara bangsa apa gitu loh ya. Iya. Kalau mau kita seperti Amerika liberal ya sudah, atmosfernya liberal semua saja. Mau ganti sisanya, Bro. Apa ya sudah, itu tanggung jawab masing-masing saya begitu. Kita ikuti misalnya KUHP, saya sudah ngomong KUHP ini kan alirannya liberal kan itu kan. Nah, orang dewasa sama dewasa gendaan ya tidak masalah. Yang penting tidak dilakukan di muka umum kan selesai. Nah gitu loh. Kalau mau begitu, monggo gitu ya. Tapi kalau kita mau konsekuen dengan persoalan religious nation state tadi, ya kita harus konsentrasi atau memperbaiki bangsa ini mulai dari sana gitu, Mas. Oke, setuju banget Prof saya, Prof. Nangkep semuanya, Prof. Jelas sudah. Kalau bagi saya udah jelas sudah sih, karena kan saya benar-benar mengikuti dua-duanya, Prof. Narasi dua-duanya saya ikuti dan luar biasa. Kalau saya kan agak bingung tuh, jadi gampang tuh. Tapi ketika di sini nanya, wah langsung clear semua. Wah, Masya Allah. Super biasa kalau siaran. Oke, mungkin itu Prof di segmen ini cukup sekian dulu. Nanti kita cek di komentar apakah ada banyak yang komen. Nanti kalau misalnya ada yang bagus, kita angkat lagi di video berikutnya. Siap. Ya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan tentu tonton videonya sampai selesai ya. Jangan sampai ada yang kepotong di penjelasan yang daging semua ini. Oke, Prof.
seperti biasa ya, kita akhiri dengan salam radikal ya. Ramah, terdidik, dan berakal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.